Daerah Baru, dan IGA Radio. Saudagar IGA Radio, saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudagar IGA dimanapun Anda berada. IGA Kareba kembali hadir di ruang dengar Anda bersama saya Ria IGA. Dan sejumlah informasi sudah disiapkan oleh tim redaksi IGA Radio untuk menemani suasana siang Anda ya, selama 1 jam ke depan. Ya, langsung saja informasi yang pertama, informasi yang dikutip dari Humas Baru, di mana Bupati Baru Suwardi Saleh menghadiri acara Mapalili atau Turun Sawah musim tanam 2023 sampai 2024 yang mengusung tema wujudkan pola tanam produktif sebagai gerakan pencapaian ketahanan pangan di Kabupaten Baru dan berlangsung di lokasi sawah Nenek Ode di Desa Cilelang, Kecamatan Malusa Tasik, Kabupaten Baru. Dirinya menguraikan bahwa di antara kunci sukses pertanian adalah konsisten dan kompak melaksanakan sesuai kesepakatan bersama di musyawarah petani. Disadari bahwa saat ini fenomena El Nino atau anomali iklim masih menjadi persoalan, karena itu Bupati Baru meminta tim pendamping termasuk penyuluh untuk aktif turun melakukan pendampingan kepada petani. Demikian halnya harapan agar petani juga konsisten mendengarkan apa yang disarankan agar pertaniannya berhasil. Kepala Desa Cilelang Ferawati Hasukiman menyebutkan tradisi Mapalili sebagai tradisi petani Bugis khususnya di Kabupaten Baru yang dijaga kelestarian makna dan pelaksanaannya. Nampak hadir di lokasi Kepala Dinas Pertanian Insinyur Ahmad, Camat Malusa Tasik, Asisten 2 Andi Ratnawati, beberapa pimpinan OPD se-Kecamatan Malusa Tasik, Ketua Gapoktan dan anggota, para pendamping desa serta tokoh masyarakat. Ya, kita lanjut lagi berita yang kedua saudagar, berita yang dikutip dari wartamerdeka.co.id ya. Ya, di mana Amita, calon diplomat raih juara 2 Duta Genre Nasional 2023. Nama Amita kembali menggema pada puncak acara apresiasi dan jambore ajang kreativitas genre nasional 2023 di Taman Indonesia Kaya Kota Semarang, Jawa Tengah pada hari Selasa 31 Oktober 2023. Dari raut wajahnya terpancar rona bahagia bercampur haru tatkala dikalungkan selempang sebagai juara kedua Duta Genre Nasional 2023 oleh Inspektur Utama BKKBN Ari Dwi Kora. Ditemui di kediamannya di Baru, Amita menuturkan perasaan bahagia dan terharu menjadi satu karena mengingat perjuangannya kemarin selama 3 tahun lamanya mengabdi untuk remaja dan akhirnya hasil usaha itu terbayarkan dengan kemenangan. Terpilihnya Mita, sapaan Amita, menjadi juara 2 Duta Genre tingkat nasional sekaligus mencatatkan Sulawesi Selatan yang mewakili Duta Genre Baru berhasil mempertahankan tradisi juara 2 tahun berturut-turut.
Hari keempat lanjut Amita, persiapan finalis dimulai untuk malam Grand Final yang dilaksanakan outdoor pertama kalinya di Taman Indonesia Raya Kota Semarang. Pada saat Grand Final diumumkan top 13 putra-putri dan top 13 ini peserta diminta untuk menjawab pertanyaan yang sama selama 1 menit untuk menentukan top 8. Ya, di akhir perbincangan dengan wartamerdeka.info, dirinya berterima kasih kepada Ayahanda Bupati Baru dan Ketua TPPKK Bunda Gendre yang juga anggota DPR RI atas dukungannya yang sangat luar biasa. Ya, jadi itu 2 berita saudagar yang dikutip dari Humas Baru dan wartamerdeka.info. Ya, selanjutnya masih ada beberapa berita-berita lainnya. Ya, tetap di laman Facebook dan YouTube IGA Radio. Ya, radionya Saudagar IGA. Ternyata emang bener ya Mbah, setelah ngonsumsi Bio 7, aku jadi gak mudah sakit-sakitan. Daya tahan tubuh juga bertambah, dan aku jadi merasa masih muda gitu loh. Iya, sekarang kamu kelihatan segar dan muda setelah minum Bio 7. Terlihat di raut wajahmu itu seperti masih berumur 25 tahunan. Ah, si Mbah bisa aja nih. Iya bener kok, kalau dari segi fisik kamu tuh terlihat masih berumur 22 tahunan. Kalau dari belakang gimana ini Mbah? Kalau dari belakang ya masih 17 tahunan gitu lah. Kalau keseluruhannya gimana nih Mbah? Kalau keseluruhannya ya tinggal jumlahkan saja. Bisa aja nih si Mbah. Iya Mbah, terus Mbah. Iya, terus Mbah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-emas dan mbak-mbak, juga buat anak-anak dan juga para lansia. Ayo konsumsilah Bio 7. Bio 7 jamu tetes berkhasiat. Asik. Mengusir penyakit ringan atau berat. Tanpa ada efek samping, aman buat jangka panjang. Cepatlah konsumsi Bio 7 segera. Bio 7 double formula, double khasiatnya. Oke, Saudagar IGA masih bersama saya di acara IGA Kareba. Ya, kita lanjut lagi di sini. Berita yang selanjutnya masih dikutip dari Humas Baru. Ya, Bupati Baru secara resmi membuka musyawarah daerah DPD KNPI Kabupaten Baru ke-15 di lantai 6 Menara Kantor Bupati Baru pada hari Sabtu. Dalam musyawarah daerah ya KNPI yang mengusung tema harmonisasi pemuda dalam bingkai kebersamaan, Bupati Baru Suwardi Saleh mengatakan bahwa KNPI sebagai wadah berhimpun organisasi kemasyarakatan pemuda dan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Baru. Ya, dikatakan Bupati, ke depan KNPI diharapkan membenahi masalah internal dan ikut membantu membenahi masalah OKP atau organisasi kemasyarakatan pemuda yang berhimpun di KNPI sehingga sinergitas dapat terbangun. Ya, sekadar diketahui, KNPI ini adalah wadah perjuangan pemuda, wadah penampungan aspirasi pemuda, serta wadah komunikasi, sehingga yang penting adalah kebersamaan dan persatuan. Nah, dirinya berharap pengurus DPD KNPI Baru mampu mengadaptasikan diri dengan kemajuan teknologi. Pemerintah daerah Baru sendiri saat ini membangun kantor dinas pariwisata pemuda dan olahraga berlantai 4. Pada lantai 4 diperuntukkan untuk KNPI. Ini tentunya merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah kepada pemuda. Nah, turut hadir anggota DPRD Baru, ada juga Kadis Parpora Baru, staf ahli Bupati, Kepala Bappelit Banda, ada juga para camat, serta Ketua DPD KNPI Kabupaten Baru dan Ketua OKP. Oke, kita lanjut lagi di berita yang kedua, Saudagar. Ada berita yang dari Humas Baru. Ya, di mana Bupati Baru membuka secara resmi turnamen Bupati Cup 2023 di lapangan sepak bola Sumpang Binangai, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru. Pembukaan turnamen ini ditandai dengan penyerahan piala bergilir Bupati Cup kepada panitia dan tendangan perdana Bupati Baru sebagai tanda turnamen sepak bola Bupati Cup resmi dimulai.
Ketua panitia mengatakan bahwa turnamen ini diselenggarakan untuk mengapresiasi para pemuda terhadap olahraga sepak bola di Kabupaten Barru, di mana turnamen ini diikuti 24 klub yang ada di Kabupaten Barru dan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 26 November 2023. Nah, selain itu Ketua Panitia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Bupati Barru, Ketua Tim PKK, kepada KONI dan seluruh sponsorship. Nah, sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Barru menyampaikan penghormatan dan terima kasih kepada Bupati Barru yang tidak henti-hentinya mengarahkan untuk menggeliatkan persepak bolaan di Kabupaten Barru. Ya, Bupati Barru berharap dengan Bupati Cup 2023 ini semoga lebih menambah lagi kecintaan kita, semangat kita untuk mengembangkan dan membumikan persepak bolaan di Kabupaten Barru. Ya, kita lanjut lagi Saudagar di berita yang ketiga. Ya, berita yang dikutip dari minasannews.com di mana Bupati Barru teken NPHD, KPU dan Bawaslu dikucur dana hibah. Anggaran pilkada sudah dialokasikan dalam APD 2023 dan 2024. Pemerintah Kabupaten Barru sudah menyiapkan anggaran penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut. Dua lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu telah menerima kucuran anggaran yakni KPU dan Bawaslu. Bupati Barru Suwardi Saleh sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD. Penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah merupakan bukti dukungan pemerintah Kabupaten Barru terhadap pelaksanaan pilkada karena tanggung jawab pelaksanaan pilkada bukan hanya kewajiban KPU dan Bawaslu, tapi merupakan tanggung jawab bersama. Ya, Bupati Barru mengemukakan hal itu saat melakukan penandatanganan MPHD bersama Dandim 1405 Parepare, Kapolres Barru, Ketua KPU Barru, dan Ketua Bawaslu Barru di ruang rapat Bupati lantai 5 Menara Kantor Bupati Barru. Naskah perjanjian hibah daerah tersebut ditandatangani Bupati Barru, Kapolres Barru, Ketua Bawaslu diwakili Koordinator Hukum, Pencegahan dan Partisipasi Mastan. Ya, partisipasi ada mastannya SPD. Suwardi Saleh mengatakan dengan ditandatanganinya NPHD ini merupakan komitmen dan keseriusan pemerintah Kabupaten Barru dalam mewujudkan pelaksanaan pilkada sehingga dapat diselenggarakan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan KPU Kabupaten Barru. Oke Saudagar, itu ya 3 berita yang bisa saya share ya di sesi kedua ini. Selanjutnya ya kita lewatkan dulu pesan-pesan berikut. Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya. Baik, Guru. Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan. Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru? Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang. Aduh, Guru. Kamu kenapa? Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru. Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7. Dapatkan jamu tetes Bio7 di Gerai Sehat, apotek, dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di nomor 0812 2323 5544 di 0812 2323 5544. Ya, Saudagar, masih dalam acara Iga Kareba 1 menit kita tinggal ya. Ya, 1 menit kita tinggalkan jam. Kita lanjut lagi acara kita di siang hari ini. Ya, di acaranya Iga Kareba. Langsung saja di sini berita yang dikutip dari Humas Barru. Ya, di mana Bupati Barru raih penghargaan penilaian kinerja kabupaten atau kota
pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting. Kabupaten Baru raih 4 penghargaan pada upacara Hari Kesehatan Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, Bupati Baru menghadiri upacara Hari Kesehatan Nasional. Menghadiri upacara Hari Kesehatan Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan tema Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju digelar di lapangan upacara Rujab Gubernur Sulawesi. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar membacakan pidato bersama Menteri Kesehatan Indonesia, menyampaikan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan pelayanan tersebut merupakan tanggung jawab negara. Ditegaskannya pesan Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengenai rencana induk bidang kesehatan yang harus dijadikan acuan oleh pemerintah daerah. Nah, setelah upacara berlangsung, Bupati Baru menerima penghargaan sebagai juara kedua atas hasil penilaian kinerja atau kabupaten atau kota lokus pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional. Selain itu penghargaan lain yang diterima Kabupaten Baru yaitu juara 1 Tenaga Kesehatan Masyarakat Puskesmas Teladan yaitu Puskesmas Pelaka. Juara ketiga Tenaga Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Teladan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Lapatarai. Dan juara 3 Prevalensi Kecacingan Kabupaten Terendah yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Kita lanjut. Beliau menyebutkan bahwa Bupati Baru di bidang kesehatan menjadi salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang menunjukkan progres yang cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir, khususnya dengan dukungan penuh dari Ketua TPPKK Kabupaten Baru yang membidangi kesehatan dan juga tidak lepas dari peran serta seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat Kabupaten Baru. Kita lanjut lagi saudagar di berita yang kedua yang dikutip dari baru.warta.co.id. Di mana KONI Baru beri uang pembinaan atlet berkarakter berbakat dan berprestasi di cabang olahraga unggulan. Ketua KONI Baru Abdul Muttalib Kadir untuk menemukan, menjaga dan membina atlet muda berprestasi khususnya di cabang olahraga unggulan Baru bukan omong kosong semata. Hal ini terbukti dengan diserahkannya uang pembinaan kepada atlet berprestasi dari cabang olahraga catur binaan Percasi Baru Yeni Amalia sebagai bentuk menjaga semangat untuk konsisten berbakti untuk Baru. Uang pembinaan diserahkan langsung oleh Ketua Talib Kadir di Sekretariat KONI Baru di Jalan Andi Peterani Baru. Kita lanjut di sini. Ketua KONI Baru juga menyampaikan nasihat untuk tetap menjaga karakter sebagai atlet baru selain mengembangkan bakat dan mengejar prestasi. Diketahui Yani merupakan atlet Percasi Baru yang kini mengabdi sebagai tenaga pendidik atau honorer di SDN 145 Baru, Kecamatan Malusotasi, Kabupaten Baru dan berhasil meraih juara 1 catur putri di Sulawesi Selatan tahun 2023 dan membawa pulang medali emas setelah memenangkan 6 babak kategori klasik 60 menit, increment 3 detik menggunakan peraturan International Fight 2023. Selain cabang olahraga catur, salah satu atlet berprestasi di cabang olahraga unggulan yakni atletik atas nama Muhammad Imam Riyadi yang baru-baru ini menjadi juara 3 Jalan Cepat Jabar Open 20 km sebagai rangkaian gelaran kualifikasi PON juga dijadwalkan menerima uang pembinaan atlet berprestasi. Penyerahan uang pembinaan turut disaksikan oleh Sekretaris KONI Baru dan Wakil Ketua 1 Haji Darwin dan Sekretaris Umum Percasi Baru Idarmawan. Kita lanjut lagi saudagar. Masih dikutip dari Humas Baru di mana Bupati Baru memantau langsung pelaksanaan uji kompetensi atau pemetaan talenta ASN pemerintah Kabupaten Baru yang diselenggarakan di Laboratorium Teknik Informatika SMKN 1 Baru pada hari Selasa 14 November 2023. Saat memantau langsung pelaksanaan uji kompetensi pemetaan talenta aparatur sipil negara atau ASN, Bupati Baru sempat berdialog singkat dengan peserta sembari memberi support dan motivasi.
Bupati baru 2 periode itu berharap kepada seluruh peserta agar mengikuti uji kompetensi pemetaan talenta ini secara sungguh-sungguh karena hasil dari uji kompetensi ini sebagai salah satu indikator pengembangan karir aparatur sipil negara atau ASN. Apalagi lanjut Bupati, implementasi dari MOU kita mendapat pendampingan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan manajemen talenta dan sistem informasi layanan kepegawaian dan salah satu untungnya adalah hemat biaya. Ya, sementara Kepala BKPSDM Kabupaten Baru yang mendampingi Bupati menjelaskan pelaksanaan uji kompetensi pemetaan talenta dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 11 sampai dengan 14 November sebagai tindak lanjut dari MOU dan PKS antara pemerintah Kabupaten Baru dan pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang manajemen talenta dan sistem informasi layanan kepegawaian. Ya, kedepannya apabila manajemen talenta ini sudah tuntas, maka untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama tidak perlu lagi dilakukan seleksi terbuka. Cukup mengambil dari kotak rencana suksesi untuk dilaporkan ke KASN atau instansi lain pengganti peran KASN untuk mendapatkan rekomendasi pelantikan. Oke, saudagar itu ya berita lagi ya yang saya share ke ruang dengar Anda. Ya, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Wow, ada Om Tarsan. Wih, hebat. Dia bisa gelantungan dari pohon ke pohon. Dia jatuh. Om Tarsan kenapa? Om Tarsan lagi tidak enak body. Om Tarsan lagi sakit. Wah, daya tahan tubuh Om Tarsan melemah tuh. Dan kurang nutrisi juga. Makanya gampang sakit. Terus Om Tarsan harus ngapain? Minum ini Om, Bio7. Karena Bio7 adalah jamu yang diproses dengan cara fermentasi. Bahan bakunya terdiri dari unsur herbal dan rempah terbaik Indonesia. Bio7 membantu memelihara daya tahan tubuh. Wah, ini cocok sekali buat Om Tarsan. Kalau begitu, Om Tarsan mau pergi dulu. Om. Wah, Om Tarsan. Ya, singanya jangan ditinggal di sini dong. Bio7 bekerja mulai dari tetesan pertama. Dapatkan jamu tetes Bio7 di Gerai Sehat, apotek dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di nomor 0812 2323 5544 di 0812 2323 5544. Ya, masih bersama dalam acara Iga Kareba Saudagar. Ya, kita lanjut lagi Saudagar, berita yang masih dikutip dari Humas Baru. Ya, di mana Bupati Baru menghadiri doa bersama dan istighosa akbar untuk Palestina dengan tema Baru Bersatu, mengirim cinta dari bumi hibrida untuk Palestina yang berlangsung di alun-alun Kota Baru pada Rabu malam. Mengawali sambutannya, Bupati Baru menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang hadir pada malam kemarin ya. Semoga Allah ridha kita berkumpul di sini. Ya, dikatakan Bupati, kehadiran kita di sini merupakan upaya untuk berperan sebagai Muslim dalam mendukung dan mendoakan saudara kita di Palestina. Semoga mereka diberi kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi bencana kemanusiaan akibat serangan dari Israel. Oleh karena itu, kata Bupati, salah satu bentuk kepedulian kita terhadap saudara kita di Palestina yang saat ini sedang menghadapi konflik dengan Israel adalah memberikan doa-doa terbaik, karena doa adalah salah satu senjata paling hebat yang dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, pada kesempatan tersebut Bupati Barru mengatakan kita tidak perlu jihad pergi ke Palestina, rakyat Palestina perlu doa, tilawah, dan bantuan harta untuk perjuangan mempertahankan diri. Pada acara doa dan istighosa akbar yang diinisiasi 43 komunitas yang tergabung dalam Relawan Barru Bersatu, yang dihadiri ribuan warga berhasil mengumpulkan donasi ratusan juta. Ya, hadir memberikan tausiah Ustaz Dr. Haji Kamaruddin Hasan selaku Ketua Setia Al-Ghazali Barru, Ustaz Dr. Haji Aidi Samsuddin Muhammad selaku Pembina Mad Ali DDI Mangkoso, Ustaz Dr. Muhammad Agus, Ketua STAI DDI Mangkoso, Ustaz Dr. Irham Jalil, Ketua PCNU Barru, dan Ustadz Dr. Muhaimin SSY MSOS. Ya, turut hadir dalam kegiatan ini unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Barru, para staf ahli dan asisten, Camat Barru, Imam Besar Masjid Agung Barru, panitia pelaksanaan para lurah dan kepala desa, para organisasi dan komunitas yang peduli terhadap kemanusiaan. Ya, kita lanjut lagi Saudagar di berita yang kedua, berita yang dikutip dari barru.warta.co.id. Ya, di mana Bupati Barru Suwardi Saleh hadiri Mapalili di Desa Nepo. Bupati Barru menghadiri acara ritual Mapalili musim tanam 2023-2024 di Desa Nepo, Kecamatan Malusatasi. Mapalili ini dirangkaikan dengan kegiatan musyawarah mufakat serta penentuan kapan turun sawah. Varietas apa yang disepakati, kapan menabur benih, kapan melakukan penanaman, pemupukan, dan antisipasi ya terhadap pengganggu tanaman dan kesepakatan kapan panen. Dalam sambutannya, Bupati Barru mengatakan ritual hari ini adalah tradisi turun sawah setiap musim tanam. Tradisi Mapalili ini diambil dari kata palili yang bermakna mengelilingi, memagari, dan menjaga. Tujuannya agar hasil panen sesuai dengan yang diharapkan. Ya, menurutnya musim tanam 2023-2024 kemungkinan akan dipengaruhi kondisi hujan yang diperkirakan tidak normal, sehingga para petani betul-betul harus memanfaatkan air semaksimal mungkin. Ya, sebelumnya Kepala Desa Nepo Muhammad Toaha menyampaikan himbauan dan harapan kepada petani bahwa petani untuk musim tanam tahun ini agar kiranya bersama-sama serentak untuk menanam padi. Ya, selain itu, Kepala Desa Nepo yang diakrab disapa Pitung juga menitipkan pesan dari petani kepada Bupati Barru Suwardi Saleh tentang perbaikan saluran irigasi persawahan dan bantuan pertanian lainnya yang merupakan kewenangan Bupati. Ya, itu berita lagi Saudagar yang saya share di sesi kali ini. Ya, kita kembali lagi ya setelah pesan-pesan berikut. Iya mas, mau kemana? Antar ke jalan ini ya pak. Ini pak yang itu apa yang dicampur di botol minumannya pak? Oh, ini Bio7 mas. Saya selalu rutin minum Bio7 biar stamina saya tetap fit dan gak gampang capek. Oh gitu. Tapi buat anak muda kayak saya bisa nggak pak? Bisa dong mas. Bio7 cocok buat siapa saja, termasuk masnya, biar stamina masnya tetap terjaga. Ayo mas, kita berangkat. Iya pak, ayo pak, nanti saya terlambat. Tapi di depan stop dulu ya pak, di apotik. Saya juga mau beli Bio7 nih. Ayo, jaga kesehatan mulai dari sekarang. Unsur herbal alami yang terdapat dalam Bio7 membantu dan meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Bio7 juga aman dalam mengatasi berbagai penyakit kronis. Ngapain minum herbal yang lain kalau ada Bio7? Udah terjamin keamanannya karena sudah terdaftar di BPOM serta aman dikonsumsi setiap hari tanpa efek samping. Dapatkan Bio7 di radio kesayangan Anda ini atau ke gerai sehat, apotik, dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Untuk info dan konsultasi, hubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia.
Ya, oke, Saudagar Iga, 17 menit kita tinggalkan jam 1, kita lanjut lagi di sesi ini. Kita share lagi beberapa berita yang dikutip dari Humas Barru. Ya, Bupati Barru bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Pahlawan ke-78 dan dirangkai Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023 di halaman kantor Bupati Barru pada hari Jumat 10 November 2023. Bertemakan semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan, dibacakan amanat Menteri Sosial oleh Bupati Barru. Ya, setelahnya Bupati Barru juga menyampaikan sambutan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 dengan tema Hari Kesehatan Nasional 2023 Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju. Dijabarkan mengenai sistem kesehatan nasional melalui transformasi 6 pilar melalui layanan primer, layanan rujukan, sistem layanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, dan transformasi sumber daya manusia SDM kesehatan, serta transformasi teknologi kesehatan. Ya, kita lanjut lagi di berita yang kedua, masih dikutip dari Humas Barru, ya, di mana Bupati Barru hadir dan membuka secara resmi musyawarah daerah ya, Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin. Yang musyawarah daerah Ikatan Keluarga Alumni Unhas Kabupaten Barru dengan mengusung tema Bersatu Berjaya dan teguh terhadap citra alma mater Unhas untuk Barru yang sejahtera di Baru Gasing Keru Adai. Kegiatan musyawarah daerah diawali oleh sambutan Bupati Barru dengan membuka acara melalui untayan cinta dan apresiasi terhadap semangat Ketua PKK dengan menghadiri acara tersebut. Ungkapnya bahwa Ketua PKK yang dikenal dengan panggilan dokter sangat mengapresiasi acara tersebut dan tidak kenal lelah walaupun dari perjalanan jauh tetap datang menghadiri acara tersebut. Ya, Bupati Barru juga menyampaikan bagaimana cara mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, kedua mensejahterakan, ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Akhir kegiatan Ketua PKK Kabupaten Barru terpilih sebagai Ketua IKA Unhas Kabupaten Barru. Ya, oke Saudagar, 2 berita yang saya share lagi di sesi ini. Ya, setelah pesan-pesan berikut kita akan kembali lagi. Guru, ada apa cucuku Wiroloyo? Guru, sepertinya darah saya kurang lancar. Pencernaan juga terganggu. Saya ingin membuang zat-zat yang tidak berguna lagi dalam tubuhku. Tenang cucuku, kakek punya jamu tetes Bio7. Ini jamu tetes yang terbuat dari bahan dasar seperti jintan, temulawak, akar pinang, bunga mawar, bunga krisan, siresak, dan tebu merah. Guru, apakah saya boleh meminumnya? Jamu tetes Bio7 ini telah melalui serangkaian uji tes bahan baku dan telah mendapatkan sertifikat untuk pengujian toksisitas oral akut. Jamu tetes Bio7 bisa memberikan perlindungan yang maksimum, meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu proses pemulihan kesehatan. Baik guru, saya akan minum jamu tetes Bio7 ini. Setelah itu, aku akan mencari keberadaan Empu Diabetasi. Ingat cucuku, untuk meningkatkan stamina, vitalitas dan untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta sistem perlindungan. Ayo, sekarang saatnya kita berlatih lagi cucuku. Baik guru. Jamu tetes Bio7, ramuan herbal tradisional terbuat dari bahan alam herbal yang sudah terbukti khasiatnya. Diproses secara fermentasi yang menghasilkan cairan ekstrak tetes yang sangat kaya dengan kandungan enzim, senyawa-senyawa nutrisi alami, senyawa fitokimia, sumber antioksidan, dan energi kehidupan. Jamu tetes Bio7, double formula, double khasiatnya. Ada apa tuh rame-rame? Bu, di sini juga. Iya, kebetulan lewat tadi. Terus lihat ada yang rame-rame gini. Nggak taunya orang jualan obat herbal. Iya nih, aku juga mau borong mumpung banyak hadiahnya, Bu. Obatnya sih bagus apa enggak nomor 2 deh. Yang penting hadiahnya. Ayo borong juga, Bu. Enggak obat yang belum jelas gitu kok dibeli sih, Jeng. Aku udah cocok sama Bio7 yang udah terpercaya, ampuh, dan udah terdaftar di BPOM. Jadi pasti udah terjamin kualitas herbalnya. Haduh, zaman gini masih mau diiming-imingi hadiah ini itu, tapi belum jelas khasiat dari herbalnya. Udah, buat apa jamu tetes herbal lain selain Bio7 yang udah pasti khasiatnya bagi kesehatan? Karena mengandung unsur-unsur herbal alami dari Nusantara dan tanpa efek samping.
Bio 7 juga aman dikonsumsi setiap hari tanpa membuat ketergantungan, serta terjamin kualitas herbalnya karena sudah terdaftar di BPOM. Bio 7 dapat mengatasi semua penyakit yang sifatnya kronis, juga baik untuk menjaga kesehatan kita. Minum Bio 7 setiap hari 15 tetes, 2 kali sehari secara rutin untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bio 7 sudah tersedia di radio kesayangan Anda ini atau di gerai sehat, apotik, dan toko obat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio 7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Ya oke Saudagar Iga, tidak terasa ya sudah 1 jam saya menemani Anda di acara Iga Kareba di siang hari ini. Ya insya Allah kita akan bertemu lagi di acara Iga Kareba berikutnya ya. Ya jadi kalau begitu ya terima kasih banyak atas perhatiannya dan untuk semua Saudagar Iga ya saya pamit ya dari ruang dengar Anda, dan apabila ada kesalahan kata-kata saya mohon maaf ya, saya undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.